Halo Mindies, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang fundamental tapi krusial banget buat kalian yang pengen terjun ke dunia kreatif, yaitu menerapkan prinsip desain. Targetnya setelah sesi ini kalian bakal paham prinsip sesuai standar SKKNI. Tahu gimana cara bikin desain yang fresh kebaruan, tapi tetap konsisten keberlanjutan, dan pastinya bisa menganalisis prinsip desain di karya-karya kalian nantinya. So, let's make sure we hit all these targets today. Sebenarnya, apa sih prinsip desain itu? Gampangnya gini, Mindies, ini adalah aturan visual, biar desain kita nggak cuma rame, tapi enak dilihat, gampang dipahami, dan pesan yang ingin kita sampaikan beneran nyampe ke audiens. Poin pertama adalah kebaruan. Di era sekarang, kita dituntut buat punya ide yang fresh, dan gak cuma asal copy-paste karya orang lain. Desain kalian harus punya ciri khas yang unik, tapi tetap relevan sama tren dan target audiensnya. Pokoknya, stay original and stay relevant. Nah, selain baru, desain juga harus punya keberlanjutan. Maksudnya apa? Artinya, desain kalian harus konsisten secara visual. Misalnya nih, warna brand dan fan-nya nggak gonta-ganti, sembarangan. Tujuannya supaya identitas desainnya tetap terjaga dan bisa dipakai buat jangka panjang. Sekarang kita masuk ke The Big Five alias 5 prinsip desain utama. Ada balance keseimbangan, unity kesatuan, ritme irama, emphasis penekanan, dan proporsi. Kita bakal bahas satu-satu, biar kalian makin paham gimana cara eksekusinya. Prinsip pertama, balance. Ini soal gimana kita ngatur bobot visual biar desainnya terasa stabil dan nyaman dipandang. Ada dua jenis nih, Mindies. Ada yang simetris, artinya kanan kiri sama rata, atau asimetris, dimana terlihat seimbang meski nggak sama persis. Pilih yang paling sesuai sama vibes desain kalian ya. Selanjutnya ada unity. Prinsip ini mastiin kalau semua elemen di desain kalian itu terasa kayak satu keluarga, alias satu kesatuan. Caranya gimana? Gunakan warna yang saling mendukung, font yang konsisten, dan gaya visual yang seragam. Jangan sampai elemennya jalan sendiri-sendiri ya. Terus ada ritme atau irama. Di desain juga ada musiknya loh, Mindies. Ini tentang gimana kita mengulang elemen tertentu buat mengarahkan mata audiens. Contohnya, bisa lewat pola warna yang berulang, atau jarak antar elemen yang konsisten, biar desainnya berasa punya aliran yang enak diikuti. Pernah nggak lihat desain tapi nggak tahu harus lihat kemana dulu? Nah, itu gunanya emphasis. Kita harus tentukan mana bagian yang paling penting buat ditonjolkan. Caranya bisa pakai ukuran yang lebih gede, warna yang kontras, atau taruh di posisi yang strategis banget, biar audiens langsung tahu apa poin utamanya. Prinsip terakhir adalah proportion. Ini soal hubungan ukuran antar elemen. Prinsipnya simple. Ukuran itu menunjukkan tingkat kepentingan. Misalnya, judul harus lebih besar dari isi, dan elemen penting harus lebih dominan. Nggak semua ukuran harus sama. Karena itu, malah bakal bikin desain jadi flat. Terus, kapan kita pakai prinsip-prinsip ini? Jawabannya, di setiap langkah proses kerja kita, Mindies. Mulai dari nentuin layout, milih warna, sampai ngatur hierarki teks. Prinsip desain itu sebenarnya alat bantu kita buat ngambil keputusan biar hasilnya maksimal. Desain yang baik itu kalau fokus visualnya jelas, elemennya saling dukung, dan informasinya gampang dibaca. Kalian bisa terapkan ini di mana aja, mulai dari bikin poster, feed media sosial, sampai bener digital. Pokoknya prinsip ini adalah kunci buat karya yang profesional. Sedikit tips nih buat Mindies, hindari kesalahan umum berikut ini ya. Jangan pakai terlalu banyak font yang beda-beda. Jangan maksa semua elemen pengen ditonjolkan. Dan hindari pakai warna yang gak harmonis. Ingat ya, less is often more. Oke, sebagai penutup, ingat ya Mindies, prinsip desain itu fondasi kalian sebagai desainer. Desain yang bagus itu bukan kebetulan, tapi hasil dari penerapan prinsip yang tepat. Jadi, terus asah insting visual kalian, ya? Sebelum kita akhiri, aku pengen dengar pendapat kalian. Menurut kalian, kenapa sih prinsip desain itu penting banget buat diterapkan secara konsisten? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya.
Nah, itu tadi seru-seruan kita bahas prinsip desain. Minda pamit dulu ya. Sampai bertemu lagi di sesi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak Mindias. Stay kreatif.